Dalam video kali ini, kita akan membahas gerak partikel bermuatan yang berada dalam medan listrik dan medan magnet. Partikel bermuatan yang ada di antariksa bergerak dalam berbagai geometri medan magnet. Untuk memahami perilaku gerak partikel-partikel ini, akan dibahas persamaan gerak Lorentz untuk partikel dalam medan magnet dan medan listrik seragam. Hal ini memberi informasi dasar tentang gerak partikel bermuatan yang dibutuhkan untuk mempelajari gerak partikel dalam medan magnet dengan geometri lebih kompleks. Perlu diingat kembali bahwa medan magnet hasil pengukuran merupakan gabungan dari berbagai medan magnet yang dihasilkan oleh berbagai sumber. Medan magnet di magnetosfer merupakan jumlah dari medan dipol ditambah dengan medan disturbansi yang berasal dari berbagai faktor, di antaranya akibat medan listrik bergantung waktu. Karena itu, medan magnet di magnetosfer bumi bergantung ruang dan waktu. Medan tidak homogen yang berfluktuasi, pada dasarnya dapat didekomposisi menjadi komponen homogen yang tidak bergantung waktu, komponen homogen bergantung waktu, dan komponen tidak homogen tidak bergantung waktu. Hal yang sama berlaku juga untuk medan magnet maupun medan listrik di antariksa. Untuk mengetahui perilaku dasar partikel bermuatan dalam medan magnet dan medan listrik, terlebih dahulu akan dibahas gerak partikel bermuatan dalam medan homogen dan tidak bergantung waktu. Perilaku dasar ini adalah perilaku yang selalu muncul ketika partikel bergerak dalam sembarang medan magnet dan medan listrik. Sebuah partikel bermuatan yang bermassa m dan bergerak dengan kecepatan v dalam medan magnet B yang bersifat homogen dan tidak bergantung waktu tanpa kehadiran medan listrik akan dibahas untuk mendefinisikan sifat dasar gerak partikel bermuatan. Persamaan gerak Lorentz memiliki bentuk sebagai berikut. Dalam persamaan ini, Fl adalah gaya Lorentz. Oleh karena kasus yang ditinjau, tidak ada medan listrik, maka E sama dengan 0. Sehingga, persamaan gerak menjadi apabila persamaan gerak tersebut dikalikan secara skalar dengan vektor kecepatan, maka karena vektor V cross B tegak lurus terhadap vektor V, perkalian skalar kedua vektor tersebut lenyap. Dengan demikian, persamaan tersebut menjadi. Persamaan ini menunjukkan bahwa energi kinetik total partikel yang bergerak dalam medan magnet bersifat konstan. Jadi perlu diingat bahwa, jika partikel bermuatan yang bergerak dalam medan magnet dengan geometri sembarang, dan tidak ada medan listrik yang bekerja pada partikel itu, maka partikel tersebut memiliki energi kinetik yang tetap. Andaikan ada seorang pengamat, dia mengamati partikel bergerak dengan kecepatan v pada lokasi R, dan dia juga mengamati ada medan magnet B pada lokasi partikel itu. Pengamat tersebut selanjutnya membangun sebuah koordinat Kartesian pada lokasi partikel tersebut. Dalam sistem koordinat ini, pengamat itu dapat mengatakan bahwa komponen vektor kecepatan partikel adalah Vx, Vy, dan Vz. Sedangkan komponen vektor medan magnet adalah Bx, By, dan Bz. Namun, pengamat tersebut punya kebebasan dalam membangun sistem koordinat. Pengamat tersebut dapat mengatur sumbu-sumbu koordinat sedemikian sehingga vektor medan magnet sejajar dengan sumbu Z. Dengan sistem koordinat ini, komponen vektor medan magnet menjadi 0,0, B. Dalam sistem koordinat ini, Vx dan Vy adalah komponen kecepatan dalam bidang tegak lurus medan magnet B, sedangkan Vz adalah komponen kecepatan sejajar B.
Dengan demikian, vektor kecepatan partikel dapat dituliskan sebagai berikut. Seperti baru saja dijelaskan, vektor kecepatan dapat dituliskan dalam arah sejajar dan tegak lurus medan magnet. Oleh karena itu, persamaan gerak partikel menjadi Dengan demikian, komponen persamaan gerak dalam arah sejajar dan tegak lurus terhadap medan magnet adalah Selanjutnya, kita akan memecahkan persamaan diferensial untuk masing-masing komponen persamaan gerak. Pertama-tama, kita bahas persamaan gerak dalam arah sejajar medan magnet. Persamaan tersebut adalah Persamaan ini memperlihatkan bahwa perubahan kecepatan sejajar medan magnet terhadap waktu adalah nol. Dengan demikian, besar kecepatan partikel dalam arah sejajar medan magnet adalah konstan. Solusi persamaan gerak sejajar medan magnet ini adalah Dari persamaan ini, diketahui bahwa posisi partikel dalam arah sejajar medan magnet meningkat secara linier dengan bertambahnya waktu. Kemudian, kita memecahkan persamaan gerak dalam arah tegak lurus medan magnet. Persamaan gerak dalam arah tegak lurus medan magnet diberikan oleh karena vektor arah X cross vektor arah Z sama dengan negatif vektor arah Y, dan vektor arah Y cross vektor arah Z sama dengan vektor arah X, maka persamaan ini menjadi Sejauh ini, kita telah memiliki persamaan gerak dalam arah tegak lurus medan magnet yang diberikan oleh Kumpulkan komponen vektor yang memiliki arah sama. Persamaan ini dapat didekomposisi menjadi dua buah persamaan, yaitu persamaan dalam arah X dan persamaan dalam arah Y. Kedua persamaan ini terkopling satu sama lain. Hal ini karena perubahan kecepatan dalam arah Y ditentukan oleh kecepatan dalam arah X dan sebaliknya, perubahan kecepatan dalam arah X ditentukan oleh kecepatan dalam arah Y. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan persamaan terkopling ini. Berikut ini, kita akan menurunkan solusi persamaan terkopling untuk gerak partikel dalam arah tegak lurus medan magnet. Persamaan gerak tersebut adalah Definisikan besaran omega C. Persamaan gerak, kita tuliskan ulang menjadi Langkah pertama untuk menyelesaikan persamaan terkopling ini, kalikan persamaan kedua di atas oleh bilangan imajiner. Selanjutnya, jumlahkan dengan persamaan pertama. Kemudian, andaikan.
Dengan demikian, persamaan gerak di atas menjadi integralkan persamaan ini. Dan, diperoleh. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai sin0. Dari hasil sebelumnya, telah diketahui bahwa energi kinetik partikel dalam medan magnet homogen konstan. Pada sisi lain, energi kinetik dapat dituliskan sebagai dari solusi komponen persamaan gerak dalam arah sejajar medan magnet, juga diketahui kecepatan dalam arah sejajar medan magnet konstan. Oleh karena kuadrat kecepatan bernilai konstan, dan kuadrat kecepatan sejajar medan magnet juga konstan, maka dari persamaan di atas, kuadrat kecepatan tegak lurus medan magnet juga konstan. Kita telah mengetahui bahwa partikel yang bergerak dalam medan magnet homogen memiliki kuadrat kecepatan tegak lurus medan magnet bernilai tetap. Ini berarti bahwa kuadrat kecepatan partikel dalam arah tegak lurus medan magnet selalu tetap termasuk pada kondisi awal. Selain itu, dari definisi Si, diperoleh modulus atau besar Si melalui perkalian Si dan konjugatnya. Pada waktu T sama dengan 0. Oleh karena itu, diperoleh Dengan demikian, maka dari sini, kita ketahui bahwa kecepatan dalam arah X adalah atau dapat dituliskan dalam bentuk sedangkan kecepatan dalam arah Y adalah atau dapat dituliskan dalam bentuk kemudian, integralkan kedua persamaan tersebut dan anggap bahwa pada waktu T sama dengan 0, posisi partikel berada pada X0, Y0. Sehingga jumlahkan kedua persamaan tersebut dan diperoleh bentuk persamaan ini adalah persamaan lingkaran yang berpusat pada X0, Y0 dengan jari-jari V tegak lurus dibagi omega C. Jadi komponen persamaan gerak dalam arah tegak lurus medan magnet menghasilkan lintasan orbit partikel berbentuk lingkaran. Gerak ini disebut gerak gyro. Jari-jari orbit partikel tersebut adalah jari-jari ini biasanya disebut radius siklotron atau radius gyro atau radius Larmor. Sedangkan frekuensi osilasi dalam gerak tersebut adalah dan biasanya disebut frekuensi siklotron, atau frekuensi gyro, atau frekuensi Larmor. Dari definisi frekuensi gyro, diketahui bahwa rotasi partikel bermuatan positif dan negatif berlawanan arah.
Jika medan magnet memiliki arah masuk bidang kertas, seperti ditunjukkan dalam gambar sebelah kiri, partikel bermuatan positif melakukan gerak gyro searah putaran jarum jam. Sedangkan untuk partikel bermuatan negatif, seperti ditunjukkan dalam gambar sebelah kanan, melakukan gerak gyro berlawanan arah putaran jarum jam. Jadi, partikel bermuatan positif dan negatif ketika berada dalam medan magnet akan melakukan gerak gyro dengan arah rotasi berlawanan. Selanjutnya, kita akan membahas pitch angle partikel yang bergerak dalam medan magnet. Pitch angle ini sangat penting untuk memahami bagaimana partikel bermuatan terjebak dalam medan magnet. Pitch angle sebuah partikel didefinisikan sebagai sudut antara vektor kecepatan partikel dan vektor medan magnet. Dari gambar kita ketahui bahwa sudut alfa adalah pitch angle. Seperti dijelaskan sebelumnya, partikel yang berada dalam medan magnet homogen memiliki kecepatan yang dapat didekomposisi menjadi komponen sejajar dan tegak lurus medan magnet. Secara mendasar, gerak sebuah partikel bermuatan menimbulkan arus listrik. Kita akan tinjau kontribusi komponen gerak partikel bermuatan tegak lurus medan magnet. Arus listrik yang timbul akibat gerak tegak lurus medan magnet berupa arus melingkar mengikuti lintasan orbit partikel. Momen magnetik dari arus yang mengeliling penampang berupa lingkaran dengan luas pi r/c kuadrat adalah besar arus listrik dikalikan oleh luas penampang tersebut, sehingga sajian momen magnetik tersebut dapat juga dituliskan dalam bentuk lain. Tinjau fluks medan magnetik yang melewati permukaan lingkaran dan didefinisikan sebagai ini berarti bahwa gerak gyro partikel membangkitkan arus listrik yang selanjutnya menimbulkan medan magnet. Dalam gambar ditunjukkan medan magnet yang ditandai sebagai B kecil, yang dibangkitkan oleh muatan positif dan negatif, memiliki arah sama. Hal ini karena partikel bermuatan positif dan negatif melakukan gerak gyro dalam arah berlawanan, sehingga menimbulkan arus listrik dalam arah yang sama. Di dalam lingkaran yang memiliki radius RC, medan magnet dibangkitkan berlawanan dengan medan eksternal B besar. Sedangkan di luar RC, memiliki arah yang sama dengan medan magnet eksternal. Ini menimbulkan efek diamagnetik. Sebelumnya, telah diperoleh sajian momen magnetik yang berbentuk selanjutnya, gunakan sajian radius gyro. Oleh karena itu, momen magnetik memiliki bentuk berikut. Dalam persamaan ini, terlihat bahwa momen magnetik merupakan energi kinetik partikel dalam arah tegak lurus medan magnet dibagi oleh kuat medan magnet. Sajian momen magnetik dalam bentuk vektor adalah besaran W tegak lurus adalah energi kinetik partikel untuk gerak dalam arah tegak lurus medan magnet. Tanda negatif dalam persamaan ini berarti bahwa momen magnetik memiliki arah berlawanan dengan medan yang bekerja pada partikel tersebut. Apabila dalam sebuah elemen volume tertentu terdapat partikel dengan kerapatan N, maka kerapatan momen magnetik, atau disebut juga magnetisasi, dari elemen volume tersebut adalah partikel bermuatan yang berada dalam medan magnet homogen yang konstan bergerak dengan sifat berikut.
Energi kinetik partikel konstan. Demikian pula dengan energi kinetik komponen gerak, sejajar dan tegak lurus medan magnet. Partikel bergerak dalam arah sejajar medan magnet dengan kecepatan tetap, sedangkan gerak tegak lurus medan magnet membentuk orbit mengelilingi medan magnet tersebut yang dikenal sebagai gerak gyro atau gerak siklotron. Gerak partikel tegak lurus medan magnet memiliki frekuensi gyro dan radius gyro yang diberikan oleh frekuensi gyro partikel bermuatan positif dan negatif berlawanan tanda. Ini menandakan bahwa kedua jenis partikel tersebut melakukan orbit dengan arah berlawanan. Makin kuat medan magnet, radius orbit partikel makin kecil, dan frekuensi gyro semakin besar. Pitch angle partikel didefinisikan melalui momen magnetik sebuah partikel bermuatan diberikan oleh. Sedangkan kerapatan momen magnetik atau disebut juga magnetisasi untuk sekumpulan partikel bermuatan berkerapatan N dalam sebuah elemen volume tertentu diberikan oleh. Selanjutnya, akan dibahas efek medan listrik homogen yang konstan terhadap partikel bermuatan. Sama seperti gerak partikel dalam medan magnet homogen, pembahasan ini merupakan langkah pertama untuk membahas efek medan listrik tidak homogen dan bergantung waktu terhadap partikel bermuatan. Pada dasarnya, pembahasan ini dapat ditinjau sebagai perluasan dari kasus gerak partikel dalam medan magnet homogen. Oleh karena medan magnet homogen tidak menginduksi medan listrik, maka dalam bahasan ini, sudah tentu, medan listrik harus berasal dari sumber eksternal. Anggap terdapat medan listrik eksternal yang dinyatakan oleh E. Karena terdapat medan magnet homogen dan medan listrik yang juga homogen, maka gaya Lorentz memiliki bentuk. Oleh karena itu, persamaan gerak partikel diberikan oleh vektor kecepatan dan medan listrik dapat dituliskan sebagai dengan demikian, persamaan gerak partikel menjadi dengan menggunakan vektor kecepatan dalam bentuk dekomposisinya, maka kemudian kita lakukan operasi perkalian vektor pada sisi sebelah kanan. Oleh karena perkalian cross antara vektor arah, sejajar medan magnet lenyap, maka komponen yang tersisa adalah. Oleh karena itu, komponen persamaan gerak adalah pertama, kita selesaikan persamaan gerak, sejajar medan magnet. Kemudian, terapkan integral terhadap persamaan ini. Dan, diperoleh. Jadi, besar kecepatan dalam arah sejajar medan magnet diberikan oleh dari persamaan ini, diketahui bahwa kecepatan partikel dalam arah sejajar medan magnet
tidak lagi tetap. Hal ini berbeda dari kondisi gerak apabila hanya terdapat medan magnet homogen. Karena perubahan kecepatan tidak nol, ini berarti terjadi percepatan yang diakibatkan oleh adanya komponen medan listrik sejajar medan magnet. Dengan bertambahnya waktu, medan listrik sejajar medan magnet akan meningkatkan energi kinetik partikel dan partikel akhirnya dapat memiliki energi tidak berhingga. Ini juga yang menjadi alasan mengapa medan listrik sejajar medan magnet tidak secara terus-menerus terjadi dalam plasma antariksa. Selanjutnya, kita selesaikan persamaan gerak tegak lurus medan magnet. Gunakan lagi sajian dekomposisi kecepatan dan medan listrik dalam arah tegak lurus medan magnet. Lakukan operasi perkalian vektor pada sisi sebelah kanan. Sehingga diperoleh. Kumpulkan suku-suku dengan arah sama. Jadi diperoleh dua buah persamaan untuk gerak tegak lurus medan magnet. Kedua persamaan ini terkopling melalui komponen kecepatan. Oleh karena itu, harus dipecahkan secara bersama-sama. Turunkan salah satu dari kedua persamaan tersebut terhadap waktu. Di sini kita turunkan kecepatan dalam arah Y. Kemudian, substitusi turunan Vx terhadap waktu dari persamaan lainnya. Persamaan ini dapat dituliskan ulang sebagai andaikan bahwa. Dengan demikian, persamaan diferensial tadi dapat ditulis ulang menjadi persamaan ini adalah persamaan diferensial orde 2 yang homogen. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan persamaan diferensial tersebut. Solusi persamaan diferensial orde 2 yang homogen memiliki bentuk. Oleh karena itu, dapat ditulis kembali menjadi P dan Q dalam persamaan tersebut adalah konstanta, dan nilainya dapat ditentukan menggunakan syarat awal. Sedangkan Vx ditentukan dengan cara berikut. Dengan menggunakan sajian Vy yang diberikan di atas, dan kemudian menurunkannya terhadap waktu, maka diperoleh. Jadi, diperoleh sajian kecepatan Vx sebagai berikut. Andaikan, pada keadaan awal atau T sama dengan 0, kecepatan partikel adalah Vx 0, V 0, Vz 0. Dari sajian Vx, dengan mensubstitusi T sama dengan 0, diperoleh sehingga konstanta Q diberikan oleh dan dari sajian V diperoleh dan diperoleh konstanta P berikut. Serta, untuk kecepatan dalam arah Z atau kecepatan sejajar medan magnet. Dengan demikian, komponen kecepatan partikel adalah
Vektor kecepatan partikel dalam arah tegak lurus medan magnet dituliskan sebagai. Dengan menggunakan sajian kecepatan yang diperoleh sebelumnya, maka jika kita kumpulkan suku-suku yang memiliki vektor arah yang sama, maka persamaan di atas dapat ditulis ulang sebagai. Oleh karena itu, vektor kecepatan partikel dituliskan sebagai. Atau dengan demikian, kita tuliskan lagi sajian vektor kecepatan dalam arah tegak lurus medan magnet. Pada sisi lain, perkalian silang E cross B memiliki bentuk. Dari sajian ini, diketahui bahwa komponen X dari E cross B adalah dan komponen Y dari E cross B adalah. Sehingga, persamaan di atas dapat dituliskan ulang menjadi. Kita tuliskan ulang, vektor kecepatan tegak lurus medan magnet. Dari persamaan ini, terlihat bahwa seluruh komponen kecepatan mengalami pergeseran sebesar komponen E cross B dibagi B kuadrat. Dengan demikian, kecepatan partikel dalam arah tegak lurus medan magnet dan medan listrik homogen yang konstan diberikan oleh. Suku pertama dari persamaan ini, U tegak lurus, menyatakan kecepatan partikel dalam arah tegak lurus medan magnet homogen tanpa adanya medan listrik. Sedangkan suku kedua adalah kecepatan drift E cross B atau drift listrik. Medan listrik homogen yang konstan mengakibatkan orbit partikel mengalami pergeseran melalui kecepatan drift E cross B. Ini berarti bahwa pusat orbit atau guiding center partikel mengalami pergeseran akibat kecepatan drift tersebut. Dari sinilah muncul gagasan tentang teori guiding center partikel. Kecepatan drift memiliki arah tegak lurus terhadap medan magnet. Selain itu, jika medan listrik bergantung waktu, maka komponen medan listrik dalam arah tegak lurus terhadap medan magnet akan menimbulkan sebuah drift baru yang disebut drift polarisasi. Drift polarisasi memiliki arah sejajar medan listrik dan oleh karena itu, drift tersebut akan menyebabkan partikel bermuatan mengalami percepatan. Sifat fisis dari drift ini penting untuk dipahami karena partikel di alam sering berada pada daerah di mana terdapat gaya konstan yang tegak lurus terhadap medan magnet.
Sebagai lanjutan dari bahasan ini, dalam video berikutnya akan dibahas tentang teori gating center.